Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Al-Istiqomah dimanapun Anda berada, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Kita masih diperkenankan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada satu-satunya manusia teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah, para shaimin was shaimat, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adanya puasa. Puasa menurut bahasa lughatan al-imsak, menahan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Maryam, Sayyidatina Maryam berkata, "Inni nazartu shauman falan ukallimal yawma insiyya." Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara istilah adalah menahan diri dari al-akl wasyurb, dari makan dan minum, atau dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dan juga dalam definisi lain, puasa juga menahan diri dari apa yang mengurangi pahala puasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut keistimewaan puasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis qudsinya Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal manusia itu untuknya, tapi tidak untuk puasa. Allah firmankan, puasa ini yang dilakukan oleh manusia, oleh Bani Adam, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Sungguh luar biasa puasa yang kita lakukan mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah berfirman, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Yang kedua, was-shaumu junnatun. Puasa adalah perisai untuk kita, untuk manusia. Sebagaimana kita tahu dalam diri manusia terdapat hawa nafsu. Hawa nafsu jika tidak dikendalikan, maka hawa nafsu itu membawa kepada kerusakan, dan kerusakan membawa kita kepada neraka. Puasa ini menjadi junnah, puasa ini menjadi pelindung kita dari hawa nafsu yang tidak baik. Makan itu baik, akan tetapi ketika makan dengan keserakahan, maka itu sesungguhnya tidak baik. Apapun yang dilakukan secara melampaui batas dengan hawa nafsu yang tidak baik, maka akan menimbulkan kerusakan. Maka puasa ini dapat menahan itu semua. 11 bulan lamanya kita makan dari pagi sampai malam. makanan-makanan
masuk ke dalam perut manusia, dan minuman, segala bentuk minuman masuk pula ke dalam perut manusia. Maka Allah sediakan 1 bulan ini untuk istirahat. Lambung kita istirahat untuk tidak makan dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini menyehatkan untuk kita, menyehatkan untuk tubuh kita. Inilah puasa yang menjadi perisai dan pelindung bagi manusia. Karena jika tidak ada pelindung, maka dia akan menjadi rusak. Lalu yang selanjutnya, puasa, dengan puasa akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Bagaimana tidak, kita sebagai manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua memiliki dosa. Maka dengan puasa ini dapat menjadi pengampun untuk dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya, dalam 1 pintu surga, ada 1 pintu khusus dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah SAW, "Fil jannah samaniyata abwab." Di dalam surga itu ada 8 pintu. Wa fihi babun yusamma ar-rayyan, dan dalam 8 pintu itu ada 1 pintu yang disebut dan dinamai sebagai pintu ar-rayyan. Maka orang yang berpuasa nanti akan masuk berbondong-bondong melalui pintu ar-rayyan ini. Sungguh luar biasa. Allah telah mempersiapkan 1 pintu surga untuk orang-orang yang pandai menunaikan puasa. Kemudian yang selanjutnya, puasa ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana ketakwaan kita kepada Allah. Puasa ini adalah ibadah sir, tidak dilihat, orang tidak melihat puasa kita. Yang dapat melihat puasa kita hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini menjadi sarana baik untuk kita mencapai takwanya Allah Subhanahu wa taala, mendapat gelar ketakwaan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan puasa untukmu, sebagaimana puasa itu diwajibkan pula atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Melalui puasa yang dilakukan, harapannya adalah mencapai gelar ketakwaan. Karena itu, di dalam puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Juga dalam puasa dianjurkan untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Berkata bohong, namimah, adu domba, bersumpah yang bohong, dan lain sebagainya yang dapat mengurangi pahala puasa. Karena Nabi sampaikan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang melakukan puasa, mereka tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan haus saja. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.